Saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei, Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Namanya Kiai Mujib dari Jawa Barat, seorang kiai yang sangat lantang menantang perilaku busuk para kelambak lawi. Dan menurut narasi yang disampaikan oleh beliau di tengah-tengah riuhnya para anggota Laskar PWI di Garut, bahwa sudah puluhan tahun beliau ini melawan doktrin-doktrin sesat yang dilakukan oleh para kelambak lawi jauh tahun sebelum muncul tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Bahkan ada hal yang mengejutkan bahwa ternyata beliaulah yang dipanggil saksi pada saat Bahar Smith berhubungan dengan hukum. Ketika dalam persidangan beliau membeberkan bagaimana Bahar Smith mencecar Pak Kiai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasusnya, dan beliau dengan gagah memberikan penegasan tentang bagaimana Bahar Smith ini adalah seorang oknum habaib yang kriminal atau habib yang kriminal. Bagaimana videonya? Coba kita simak secara bersama-sama. Karena sudah 10 tahun kurang lebih yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah malang, hanya dikasih 3, marah sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib Nunajong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan naj. Sering datang ke saya, dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Boboraah Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli, temake patokan agama, balik sia. Naonan mantog ka dieu. Ana zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul tersolat kau bajeng mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak-cacak betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur habaib bahwa Mi'raj sehari 70 kali. Nah, baru-baru ini saya dengar. Baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan
kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, dek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, dek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrup-nya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuanana gitu, tes DNA hasilna gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Mujib ini mestinya menjadi perspektif yang sama dengan seluruh kiai-kiai di Nusantara, termasuk para gus-gus. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang menjadi korban kasihan adalah rakyat awam, atau terutama umat Islam yang awam, khususnya orang-orang Nahdien selama ini menjadi bulan-bulanan doktrin dan menjadi tempat pendawiran para kelam Ba'lawi. Oleh karena itu saya kira speak up yang dilakukan oleh Kiai Mujib ini harus memang di-up dan dipiralkan supaya semua orang menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh kelam Ba'lawi hari ini bukan saja secara personality, tetapi memang sudah sangat masif, karena sudah lebih dari 1, 2, 3 orang ya melakukan hal yang sama, dan sepertinya polanya ini betul-betul sistematis. Dan sekali lagi, pada intinya kalau kita melihat pergerakan yang ada, ya mereka ingin menguasai Indonesia dengan lebih awal menguasai masyarakatnya, lalu kemudian berupaya memasukkan makam-makam untuk kedepannya akan merubah perspektif orang soal sejarah dan nama-nama tokoh di Nusantara ini. Nah, pada posisi itulah nanti dia akan mengklaim habis-habisan secara vulgar bahwa Indonesia ini bukan lagi pintu taring, tapi memang milik taring. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.